Tapi kalau itu buatan, sengaja memalsu, itu melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Apa itu? Membuat kebohongan berdasar ras, suku, dan macam-macam gitu. Itu kan ada Undang-Undang Nomor 1 46 lah itu. Ancamannya berat lah itu. Kalau pidana, berarti pidana. Iya, pidana. Marwah bahwa nenek saya dilecehkan. Dianggap pemimpin-pemimpin saya, guru-guru saya, kiai-kiai saya dianggap kepalanya tuh di bawah Habib gila sekalipun katanya kan. Habib gila pun kalau turun Nabi gila sekalipun enggak apa-apa itu masuk surga kan gitu. Kalau kiai-kiai Indonesia tuh apa? Kamu kan kalau enggak ada Habib kamu nyembah batu kan. Masa iya begitu. Sebenarnya kalau di dalam konvensi PBB itu memang konvensi tentang hak asasi manusia itu tidak boleh lah ada diskriminasi, ada tindakan-tindakan yang membedakan kelompok masyarakat. Pria, wanita, warna kulit, agama, Habib bukan habaib itu harus dianggap sama. Itu konstitusi internasional, konvensi PBB yang kemudian diakui juga di dalam tata hukum kita. Kita sapa saja. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam, Kiai. Sehat gih? Alhamdulillah, pengistrinya pun. Kita ingin bincang-bincang Prof tentang yang sedang ramai hari ini. Sekarang saya fatwakan setiap tanggal 17 Agustus wajib pasang bendera merah putih di rumah-rumah kalian. Siapa yang nyuruh? Itu fatwa Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuita. Bendera merah putih. Siapa yang memberikan instruksi kepada Bung Karno untuk membuat bendera merah putih sebagai bendera Indonesia? Itu adalah fatwa Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri Palu Al-Khairat. Lambang negara Garuda. Siapa yang buat? Al-Habib Asy-Syarif Hamid Al-Gadri dari Pontianak. Keluarga baginda Nabi Muhammad. Lagu 17 Agustus. Pramuka. Lagu syukur. Siapa yang buat? Al-Habib Husin Al-Mutahhar dari Semarang. Dzurriyyah baginda Nabi Muhammad. Jadi Anda jangan berpikir, ini habaib di Indonesia jasanya apa? Banyak. Itu yang baru kecatat. Itu yang baru ketahuan. Masih banyak lagi daripada keluarga Nabi Muhammad yang tidak mau masuk buku karena perjuangannya ikhlas karena Allah dan Rasul. Banyak, saudara. Siapa Imam Bonjol? Semua pasti bilang pahlawan. Betul apa enggak? Imam Bonjol pahlawan Indonesia bukan? Pahlawan nasional bukan? Sekarang siapa namanya Imam Bonjol? Al-Habib Muhammad Syahabuddin. Beliau habaib dari kalangan bin Syahab. Imam Bonjol itu bin Syahab. Masih daripada kakeknya Habib Rizik, saudara sekalian. Itu keluarga daripada Nabiuna Muhammad. Keturunan Sayyiduna Muhammad. Banyak lagi dari kalangan para dzurriyyat Nabiuna Muhammad SAW yang jasanya besar di Indonesia. Tapi kita nggak ada yang tahu. Kenapa? Karena itu kami nggak cari popularitas. Kami nggak cari madah pujian. Kami nggak cari tempat kedudukan. Yang kami cari ridho Allah dan Rasulnya. Sehingga hal ini perlu diungkap, saudara sekalian. Bagaimana keluarga Nabi Muhammad jasanya besar. Dan umat ini harus dihubungkan kembali dan dieratkan kembali kepada keluarga baginda Nabi Muhammad. Sebagaimana dulu, saya ulangi lagi. Sebagaimana dulu, sebelum ada NU dan Muhammadiyah, itu ada organisasi yang namanya Rabithah Alawiyah. Organisasinya para habaib. Pengurusnya ya Kiai Haji Ahmad Dahlan, Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Wahab itu pengurusnya. Begitu Kiai Haji Ahmad Dahlan membuka Muhammadiyah, Mbah Hasyim jadi pengurusnya. Termasuk Mbah Hasyim yang bantu organisasi Muhammadiyah. Ngopeni. Mbah Ahmad Dahlan ikut, Mbah Wahab ikut. Termasuk para habaib. Membekukan organisasinya, kita membantu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Akhirnya yang membentuk Muhammadiyah. Dilihat Muhammadiyah ini mulai berseberangan dengan thariqah kita, thariqahnya para habaib. Sebab mereka banyak dengan amaliyah-amaliyah Imam Malik. Sedangkan kita para habaib ini adalah Imam Syafi'i, Asy'ariyah. Madhabnya, fikihnya menggunakan Syafi'i. Tasawufnya menggunakan Ghazali. Loh, kok bertentangan dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan? Maka mereka membubarkan diri dan masuk di dalam Subhanul Waton. Yang pertama Nahdlatul Waton, diganti Subhanul Waton, terus terakhir diganti Nahdlatul Ulama. Para habaib bergabung di dalam Nahdlatul Ulama. Ceritanya kayak begitu.
bergabung jadi satu, berjuang bersama, makan nggak makan mereka bersama, luar biasa. Kaitannya dengan semakin berkepanjangannya konflik masalah nasab itu ya Prof. Mungkin punya pandangan lembaga mana atau institusi mana yang punya dalam tanda petik kewajiban ya, baik secara moral maupun secara konstitusi untuk mungkin menuntaskan masalah ini supaya cepat tuntas, karena bagaimanapun juga sekarang sudah menjadi isu yang bahkan menginternasional dan menimbulkan konflik horizontal di antara warga kita. Apa yang harus dilakukan dan oleh siapa gitu? Kalau itu sebenarnya yang paling berperan ya tokoh-tokoh masyarakat sendiri. Tetapi sebenarnya kalau di dalam konvensi PBB itu memang konvensi tentang hak asasi manusia itu tidak boleh lah ada diskriminasi, ada tindakan-tindakan yang membedakan kelompok masyarakat. Pria, wanita, warna kulit, agama, Habib bukan habaib itu harus dianggap sama. Itu konstitusi internasional, konvensi PBB yang kemudian diakui juga di dalam tata hukum kita. Nah, oleh sebab itu kalau sifatnya hubungan sosial supaya tokoh-tokoh masyarakat ya seperti Kiai Syarif sudah lakukan, semua harus berteriak dalam hubungan sosial. Tapi kalau sudah mengarah ke kriminal, melakukan diskriminasi dan orang yang didiskriminasi tidak terima, itu bisa mengadukan ke pengadilan. Bisa. Itu pelanggaran, itu tindakan melanggar hukum. Menganggap satu ras, satu suku lebih rendah dari kelompok lain. Nah, tapi jangan sampai ke situ lah ya, jangan sampai ke situ. Tapi hukum ya bisa saja, apalagi kemudian ada komersialisasi gitu ya. Pengumpulan uang dari kuburan-kuburan yang tidak pernah dipertanggungjawabkan sampai berpeti-peti konon ya, meskipun itu. Tapi mungkin juga loh uang banyak itu. Karena kalau orang Indonesia datang ke kuburan-kuburan yang dianggap keramat itu kan ada, kadangkala ada yang mungut, kadangkala juga ada amplop di situ dimasukkan kotak gitu. Ya saya sering juga ke kuburan Wali Songo, ke kuburan kalau ada kotak gitu kan masukkan gitu. Tidak selalu bernilai recehan, itu bisa uang besar juga. Kalau orang kota-kota datang ke situ punya keyakinan menghormati leluhurnya gitu, atau dianggap karena tidak tahu menganggap bahwa ini waliullah dikasihkan uang ke situ, yang bertanggung jawabkan itu siapa? Gitu kan? Nah itu bisa juga pemungutan uang tanpa izin dan itu tidak boleh. Itu bisa masuk kategori pungli ya, Prof? Ya bisa aja, tinggal anunya aja. Bukan pungutan ilahi ta'ala ya. Ya tapi kita tidak usah sampai ke sana lah. Kita sebagai bangsa bersatu aja. Jangan berpikir bisa mendiskriminasi oleh orang lain gitu aja. Nah, untuk polemik nasab sendiri misalnya. Kan tadi Profesor sudah menyimpulkan bahwa Ba'alwi atau habaib itu beliau yakin bukan dzurriyyah Rasulullah. Tetapi faktanya di tengah masyarakat masih ada kelompok-kelompok yang juga terbagi dua suara ini. Untuk menyelesaikan, untuk mengambil kesimpulan atau konklusi bahwa ini dzurriyyah atau bukan, itu mungkin siapa yang harus, apa yang harus dilakukan kok? Gini, saya tadi katakan tokoh-tokoh masyarakat sendiri. Yang kedua tentu ilmu pengetahuan. Kan? Ilmu pengetahuan sekarang itu sudah sangat canggih. Sudah ada tes DNA, ada filologi, ada ilmu sejarah, gitu ya. Itu kan sebenarnya bisa menjelaskan. Tapi mungkin itu dalam waktu pendek kita mungkin hanya bisa meredakan situasi itu. Tapi kalau menghilangkan pendapat-pendapat yang salah itu perlu waktu pendidikan yang mungkin agak sedikit lebih lama. Nggak apa-apa. Kita didik masyarakat, kita beri kesadaran bahwa ini tanah air kita yang kita banggakan, diperjuangkan oleh leluhur kita sendiri. Gitu. Dengan catatan sejarahnya yang sudah lama. Bukan sejarah-sejarah buatan baru. Gitu. Sudah lama. Nah, kira-kira perlu nggak ada pertemuan antara dua pihak yang berselisih tadi diinisiatifi oleh siapa gitu? Apakah Majelis Ulama atau PBNU atau oleh pemerintah? Ya silakan aja kalau itu bagus, kalau memang bisa dilakukan. Kalau saya ketemu dengan duanya hari ini, saya ketemu dengan Kiai Syarif Rahmat. Kemarin saya ketemu dengan para habaib yang paham dengan apa yang saya katakan, bahwa saya tidak percaya soal itu, tetapi kalau Anda percaya saya hormati, gitu aja. Kan ketemu, makan, dan mau berdiskusi
sudah dijadwalkan akan diskusi, oke diskusi saya bilang. Nah itu tadi ketemu makan, kami juga sudah ngalami barusan tuh. Itu datang langsung, ya kebiasaan pada suku kan pidato, Ya. kopi, dahar, nah itu foto-foto. Terkait dengan pemalsuan sejarah tadi, Prof. Ini kan apa ya, berhubungan dengan marwah kebangsaan kita. Iya itu yang saya rasakan, saya merasa terpukul tuh marwah kebangsaan saya itu. Marwah bahwa nenek saya dilecehkan. Dianggap pemimpin-pemimpin saya, guru-guru saya, kiai-kiai saya dianggap kepalanya tuh di bawah Habib gila sekalipun katanya. Kan Habib gila Bu. Kalau turun Nabi gila sekalipun enggak apa-apa itu masuk surga kan gitu. Kalau kiai-kiai Indonesia tuh apa? Kamu kan kalau enggak ada Habib, kamu nyembah batu kan. Masa iya begitu? Kalau enggak ada Habib, kamu nyembah batu kan. Masa iya begitu? Itu sejarahnya ya bahwa Islam datang dari sana iya, tapi tidak bisa lalu diklaim oleh orang yang menamakan diri Balawi, karena sumbernya banyak di Indonesia. Banyak orang kita juga yang belajar Islam langsung ke sana, iya kan? Bahkan ada Cheng Ho juga. Ya, ada Cheng Ho, iya kan? Saya sering mengingatkan teman-teman bahwa ada juga dari Trah Cina atau Tionghoa yang ikut berdakwah di Indonesia seperti Raden Fatah kan itu. Ya, Raden Fatah. Itu Cina, Cina. Itu Fatah lah ya. Iya. Nah, tapi masalahnya kan gini, Prof, sekarang itu kaitan dengan tadi ya, pemalsuan sejarah bahkan sudah ada di buku-buku tuh. Bayangkan anak-anak sekolah sudah diajari buku-buku yang sejarahnya itu masuk. Kira-kira bisa nggak? Karena kan pelakunya itu sudah diketahui. Sutradaranya, pembuat naskahnya itu sudah diketahui. Si pembuat kuburan palsu, pembuat sejarah palsu, memasukkan sejarah Datman, sejarah NU yang diputarbalikkan itu kan diketahui lah kelompok dan orang mana. Bisakah itu hal ini dibawa ke ranah hukum? Ada dua. Kalau sejarah itu betul-betul ditulis sejarah berdasar fakta dan analisis ilmu sejarah, itu tidak bisa ditentukan mana yang benar dan salah. Biar terus ilmu berkembang, saling berdebat, saling membuktikan sejarah. Kalau itu sejarah. Tapi kalau itu buatan, sengaja memalsu, itu melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Apa itu? Membuat kebohongan berdasar ras, suku, dan macam-macam gitu. Itu kan ada Undang-Undang Nomor 1 46 lah itu. Ancamannya berat lah itu. Kalau berarti pidana. Iya, pidana. Undang-Undang Nomor 1 46 itu tindak pidana.